Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Abi Muhyiddin Hamada dan rekan saya Baby Aprila Hasan ingin mempresentasikan tugas makroekonomi kami terkait teori konsumsi, tabungan, dan investasi. Di sini akan kita mulai dari teori konsumsi yang akan dibacakan oleh saya dulu. Yang pertama adalah pengertian teori konsumsi. Teori konsumsi dalam makroekonomi adalah sebuah teori yang di dalamnya menjelaskan dan mencari tahu mengapa masyarakat atau individu mengalokasikan sebagian dari pendapat mereka untuk membeli barang ataupun jasa. Secara singkatnya, yang dimaksud teori konsumsi adalah sebuah cara untuk memahami bagaimana pengeluaran masyarakat maupun individu suatu negara secara garis besar. Lalu, mengapa teori konsumsi itu penting? Teori konsumsi penting ini bisa diartikan dalam tiga hal. Yang pertama, digunakan untuk mengukur aktivitas ekonomi, yaitu tingkat konsumsi memberikan indikasi yang baik tentang bagaimana kesehatan ekonomi suatu masyarakat maupun suatu negara. Yang kedua, yaitu mempelajari siklus bisnis. Dengan teori konsumsi dapat membantu kita untuk menyusun dan membaca rancangan suatu bisnis. Yang ketiga yaitu merancang kebijakan ekonomi bagi suatu negara. Pemerintah dan bank sentral dapat menggunakan teori konsumsi ini untuk menentukan kebijakan fiskal ataupun kebijakan moneter yang lebih efektif. Lanjut, fungsi teori konsumsi ada tiga. Yang pertama yaitu memahami perilaku konsumen, yaitu membantu memahami mengapa dan bagaimana masyarakat mengkonsumsi pendapatan mereka atau mengalokasikan pendapatan mereka kepada barang maupun jasa. Yang kedua, memprediksi pergerakan ekonomi suatu negara, yaitu untuk memprediksi bagaimana perubahan pendapatan pemasukan suatu negara. Yang ketiga itu menganalisis siklus bisnis, yaitu membantu memahami fluktuasi ekonomi dan siklus bisnis atau naik turunnya suatu bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Baby Aprilia. Ya, masuk ke slide keempat, yaitu macam-macam teori konsumsi. Yang pertama dari teori Keynes, yaitu pendapatan saat ini sebagai penentu utama konsumsi. Perubahan pendapatan akan langsung berdampak pada perubahan konsumsi. Yang kedua dari teori teori Feynman, pendapatan permanen, pendapatan jangka panjang yang akan menjadi penentu tingkat konsumsi. Perubahan pendapatan sementara hanya akan sedikit mempengaruhi konsumsi. Yang ketiga, dari teori siklus hidup, pola konsumsi yang sudah direncanakan, konsumsinya sepanjang hidup. Kekayaan dan harapan masa depan juga mempengaruhi konsumsi. Faktor-faktor mempengaruhi konsumsi, selain teori di atas, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi, yaitu yang pertama, tingginya bunga, yang kedua, harta kekayaan yang dimiliki, yang ketiga, ekspektasi massa, dan yang keempat, faktor psikologis. Implikasi kebijakan, pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mempengaruhi konsumsi, seperti memberikan potongan pajak atau meningkatkan pengeluaran kebijakan. Dan yang kedua ada kebijakan moneter. Bank sentral dapat menggunakan kebijakan moneter untuk mempengaruhi tingkat bunga dan dengan demikian akan mempengaruhi keputusan masyarakat untuk melakukan konsumsi. Eh, Kritik terhadap teori konsumsi. Yang pertama, terlalu sederhana, asumsi yang kaku, tidak menjelaskan strata pendapatan yang berbeda. Yang kedua, tidak menjelaskan perubahan pola konsumsi, inovasi, dan teknologi globalisasi. Kurang memperhatikan faktor eksternal, faktor non-ekonomi, keterbatasan data. Dan yang terakhir, keterbatasan dalam menerapkan kebijakan fiskal, ketidakpastian. Oke, mungkin cukup sekian tentang teori konsumsi dari kami.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.